Bisa dibilang sepatu ini performance-nya mirip banget sama Adidas Harden Stepback 3. Tinggal masalah abas kalian lebih suka siluetnya yang mana. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fat di Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas performance review sepatu basket Dame Certified. Let's start from traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, tractionnya bekerja dengan sangat baik. Bukan yang termasuk perfect stop, tapi ya nggak ada slip-slip yang berarti. Semua pergerakan gue tercover dengan baik. Mau itu lateral movement kayak crossover gitu, linear movement seperti step back atau stop and go, dan spin move. Semuanya tercover dengan baik. Gue nggak pernah kepleset pakai sepatu ini di lapangan indoor. Dan ternyata kalau dibawa ke lapangan outdoor, tractionnya tetap bekerja dengan baik. Meskipun itu gue mainin di lapangan outdoor yang permukaannya licin dan berdebu, tractionnya masih bisa cukup menggigit dengan baik. Tentunya ada slip-slip gitu, tapi bukan yang sampai parah. Kalau udah mulai ketempelan banyak debu, itu tinggal di wipe off aja. Kalau udah di wipe off, tractionnya kembali bisa diandalkan. Apalagi kalau abas kalian main di lapangan outdoor yang permukaannya kasar kayak aspal atau kayak lapangan tenis, wah itu sih nggak ada masalah, hampir sama baiknya seperti di lapangan indoor. Kemudian untuk durability-nya so far so good. Gue udah pakai sepatu ini beberapa kali di lapangan indoor dan outdoor, dan kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya sih masih pada keras-keras banget, masih pada dalam-dalam banget dan tebel-tebel, nggak ada yang rusak, nggak ada yang terkikis juga. Kalau gue lihat sih semuanya masih dalam kondisi yang prima. Menurut gue ini termasuk aman kalau abas kalian pengen pakai buat tempur di lapangan outdoor terus-terusan. Bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky. Heel to toe transition juga termasuk smooth. Bagian heel-nya dibikin cukup rounded, bagian toe-nya juga cukup rounded. Terus juga ada flex groove di tengah-tengah forefoot maupun di heel. Ya yang di heel sih sebenarnya nggak kepake ya, tapi yang di forefoot ternyata emang kepake sih. Ngebantu banget sepatu ini buat ngeflex. Jadi heel to toe transitionnya sangat amat mendukung buat abas kalian yang hobi main cepet tuh, yang doyan fast break itu. Udah gitu bobotnya sepatu ini juga enteng sih termasuk. Lanjut ke cushion, setup cushionnya tuh mirip banget sama yang ada di Adidas Harden Stepback 3. Jadi ketika abas kalian pakai sepatu ini ya feels-nya bener-bener hampir nggak ada bedanya sih sama Adidas Harden Stepback 3. Soalnya dua-duanya juga sama-sama pakai cushioning bounce kan. Jadi dua-duanya sifat cushioningnya mirip tuh. Butuh sedikit waktu break-in di awal-awal pemakaian, tentunya abas kalian bakal berasa cushioningnya stiff. Tapi kalau udah dipakai beberapa game gitu, itu bakalan semakin enak tuh cushioningnya. Jadi semakin bouncy. Jadi sifatnya cushioning ini memang bukan yang soft gitu. Abas kalian nggak bakal dapet cushioning yang empuk, tapi lebih ke bouncy sama responsif. Secara impact protection memang bukan yang terbaik, standar-standar aja. Kemudian untuk court feel-nya juga nggak gitu dapet di sepatu ini. Jadi bagian forefoot-nya tumben-tumben nih. Si Adidas bikin cushioning di bagian forefoot-nya agak-agak tebel nih. Biasanya tuh Adidas tuh terkenal yang court feel banget sepatunya. Bagian forefoot-nya tuh dibikin tipis banget gitu. Tapi di sepatu Adidas Dame Certified ini, bagian forefoot-nya masih berasa cushioning-nya tuh agak tebel. Cuma nggak yang sampai tinggi banget dari tanah. Buat main gocek-gocek gitu masih enak. Next, untuk materialnya nggak ada yang istimewa, cuma mesh standar, tapi bekerja dengan baik. Di awal penggunaan perlu sedikit waktu break-in karena memang kan di samping kanan kirinya ini ada penggunaan bahan synthetic leather. Jadi di awal-awal masih agak kaku. Tapi paling cuma dipakai 2-3 game lah, abis itu ya udah lentur sih, udah enak. Kemudian materialnya masih termasuk breathable, masih memberikan sirkulasi udara yang baik. Jadi kalau abas kalian pakai sepatu ini berlama-lama ataupun di cuaca yang panas, nggak bakal bikin kaki yang sampai anget banget gitu. Material talinya standar, cukup ikat satu kali, nggak gampang lepas-lepas. Kemudian padding di lidahnya juga termasuk cukup sih ya. Selama pakai sepatu ini sih, kalau ngencengin ikatan tali sepatu yang paling atas, gue nggak berasa yang mengganjal di pergelangan kaki depan sih. Untuk padded collarnya sebenarnya ini termasuk lumayan tebal dan lumayan padat.
berasa nyaman banget di sekitaran pergelangan kaki. Cuma sayangnya di bagian heelnya ini nggak dibikin sculpted, jadi kayak lurus aja gitu, nggak dibikin menjorok ke bagian tumitnya. Jadi ada masalah heel slip sih di sepatu ini. Kalau abas kalian sampai sizingnya salah nih, dalam artian kegedean, wah ini heel slipnya pasti abas kalian bakal berasa parah banget deh. Lanjut ke fitnya, gue sih ambil true to size dan oke-oke aja, nggak ada masalah. Ini fitnya sama kayak sepatu basket Adidas kebanyakan, fitnya sih normal-normal aja. Sisa ruangan di bagian toe juga nggak banyak, paling cuma kayak setengah sentian gitu. Terus di bagian atasnya juga nggak bubbly. Samping kanan kiri juga udah pas. Fit kayak gini tuh sebenarnya merupakan favorit gue. Jadi fit yang masih menyisakan sedikit ruangan, bukan yang snug fit, yang one to one fit yang sampai jempol kaki gue tuh mentok di ujung toe gitu. So, saran gue buat abas kalian, baik yang kaki normal maupun yang kaki lebar, pilih aja sizing sesuai dengan sepatu basket Adidas kalian yang biasanya. Ini fit true to size. Nah, yang sangat disayangkan adalah lockdownnya. Sebenarnya sih lockdown sepatu ini normal-normal aja sih, nggak ada yang spesial, tapi cukup memeluk kaki. Sayangnya di bagian heel itu ada masalah heel slip seperti yang gue bilang tadi. Jadinya berasa lockdownnya tuh kurang oke gitu. Nggak tahu ya, gue banyak menemukan sepatu basket Adidas tuh kalau yang potongannya low cut pasti ada aja gitu masalah heel slipnya. Kayak yang Adidas Harden Step Back 3 itu juga berasa ada masalah heel slip, cuma sedikit banget sih, nggak yang sampai mengganggu. Kalau yang DMX Play ini sedikit lebih parah lah ya. Kalau sampai bagian belakang sepatunya keinjek, ya kakinya bakalan gampang keluar gitu. Terakhir untuk supportnya, hampir semua part sepatu ini tersupport dengan baik sih. Kayak support bagian depan itu ada overlap outsole sama ada fuse overlay yang lebar banget. Jadi ketika gue melakukan pengereman dengan kaki depan itu ketahan. Kemudian untuk support bagian samping atau lateral itu udah ada dinding-dinding material synthetic leather, bahkan terhubung dengan lacing system. Jadi ketika ikatan talinya dikencengin itu ikut memberikan support yang baik untuk bagian samping kaki kita. Untuk support bagian belakang sebenarnya udah cukup banget. Internal TPU heel counternya tuh kalau gue pencet-pencet udah keras banget. Terus lebarnya juga oke, ketinggian juga ya oke lah. Ya cuma karena ada masalah heel slip tadi kan berasa kaki belakangnya agak-agak goyang ya. Jadi berasa agak kurang safety gitu ankle saya. Kemudian base-nya sepatu ini juga termasuk lebar, jadi termasuk sepatu yang stabil juga ketika gue melakukan berbagai macam manuver atau mendarat abis lompat. Sepatu ini berasa nggak oleng. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Adidas Dame Certified ini. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Klik aja link tersebut, abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa pakai kode voucher Asupan Basket pada saat akan check out supaya abas kalian dapat promo free ongkir. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.